Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Joe duduk di meja yang berdekatan dengan Alexi. Memang tidak terlalu dekat sekali, tapi bagi Alexi bisa puas untuk memandang Jovanka yang ia tahu sebagai Naura. Tak berselang lama, waitress dengan buku catatan menu kafe mendatangi meja Jovanka. Selamat pagi Mbak Naura, mau pesan apa siang ini? Ice lemon tea grande ya Mbak. Kamu mau pesan apa sah? Samain aja Jo. Ya udah, ice lemon tea grandenya 2 ya. Oke, ditunggu ya Mbak Naura. Sebenarnya ada apa sih Jo? Aku bingung sama Ray. Kenapa? Ray susah banget diajakin jalan. Gak seperti pasangan lain yang selalu bersama. Tadi aja aku ajakin ke sini, dia nolak. Aku harus gimana coba? Kadang aku bosan dengan keadaan kayak gini, Sa. Jo, Ray itu kan sekolah sambil kerja. Masa kamu sebagai pacarnya gak ngerti sih? Iya, aku ngerti, Sa. Tapi aku mulai bosan dengan semuanya. Aku juga mau jadi prioritas dia. Salsa memperhatikan ekspresi temannya yang sedang kesal. Jo masih seperti kekanak-kanakan dalam hal ini. Mestinya Jo mengerti dengan keadaan Ray saat ini. Dari sini pemikiran Salsa jauh lebih dewasa daripada Jovanka. Bagaimana tidak? Sedari kecil Jovanka selalu merasakan hidup enak. Apapun yang ia mau selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Walau ia kurang kasih sayang, mungkin hal itulah yang membuat Jo menjadi sosok yang keras kepala. Ice lemon tea grandenya Mbak. Waitress menyajikan di atas meja. Makasih Mbak. Salsa belum mengetahui kalau Ray kerja di sini. Ia hanya mengetahui kalau Ray telah kembali mendapatkan pekerjaan baru di kafe. Bahkan Jo tidak menanyakan nama kafenya pada waktu itu. Dari sini sudah jelas, Jo kurang care terhadap Ray. Berbeda dengan Ray, ia memperhatikan dari mulai hal-hal yang kecil. Ray selalu memberikan rasa nyaman ketika Jo bersama dirinya. Jo selalu menginginkan diprioritaskan. Sedangkan sikap dirinya, Jo belum bisa bercermin. Mungkin Jo memang membutuhkan figur cowok yang selalu mengerti. Emily menghampiri meja Jovanka yang tengah duduk dan menikmati ice lemon tea bersama sahabatnya. Hai semua, Emilia menyapa ponakan dan sahabat yang sedang bercerita. Tante Emi, ngapain tante di sini? Tante lagi ada perlu sama teman. Oh, boleh tante gabung dengan kalian? Jo melirik, meminta pendapat sahabatnya. Salsa tersenyum menggantikan kata tak apa untuk menerima mereka bergabung bersama di satu meja. Emilia memanggil Alexi untuk pindah ke meja Jovanka. Jo pun terpana ketika melihat sosok pria dewasa yang tampan berkarisma dan mempunyai postur tubuh yang cukup tinggi, walau tidak setinggi postur tubuh Reina. Alexi tersenyum, membuat Jo sedikit oleng karena hati yang telah semrawut. Terbesit di hatinya untuk berpura-pura menyukai orang ini agar Ray cemburu. Jo, kenalin, ini Alexi, teman tante. Ia dokter. Emilia tersenyum menatap Alexi. Dalam hatinya, Emilia berniat untuk mendekatkan Alexi dengan keponakannya. Alexi tersenyum secara menjulurkan tangan kanannya untuk berkenalan. Cocok nih buat manas-manasin si Ray. Belum terlalu tua, dokter lagi. Jo, sapa Emilia yang sedang melihat keponakannya melamun. Iya, aku Naura Jovanka Om. Jo meraih lengan Alexi dan berjabat tangan. Salsa merasa aneh dengan sahabatnya. Karena Jo bukan tipikal cewek yang gampang berkenalan dengan cowok. Tapi mungkin Jo mau berkenalan karena tantenya sendiri yang mengenalkan. Salsa berusaha untuk bersikap positif thinking terhadap sahabatnya. Akhirnya mereka mengobrol bareng dalam satu meja. Percakapan antara Alexi dan Jovanka yang lebih mendominasi. Sementara Emilia dan Salsa hanya tersenyum mendengarkan perbincangan dua insan yang berbeda generasi. Akhirnya Jo dan Salsa pamit untuk pulang dengan alasan masih ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Nona, netra Ray terbelalak ketika adiknya ada di depan pintu kosnya. Reina tersenyum. Kok kesini gak bilang-bilang?
Maaf bang, mama maksa Nana ngeliat abang secara langsung. Tapi mama gak ngikutin kan? Ucap Ray sambil melihat kondisi di sekitaran kos itu. Reina menggelengkan kepala. Aman bang. Reina mengangkat satu jempol tangannya. Tapi nak, abang mesti gawe. Ya udah, Nana antar. Nana ajak Kak Vicky juga ya. Nanti Nana nyasar lagi baliknya kalau gak ada teman. Modus. Ray ngeloyor pergi. Abang, mau kemana? Nana ikut. Sahut Reina sambil mengekor dari belakang. Kaki Ray terhenti mendengar ada langkah kaki lain yang mengikuti. Kamu mau ikut abang mandi? Ih, mandi? Nana kira abang mau gawe. Bukan, abang belum mandi. Yaudah sana, ajak Vicky. Kamu tahu kan kamarnya di mana? Reina mengangguk dan ngeloyor pergi keluar dari kos Reina. Ray mengambil baju dalam kamar yang ia tumpuk. Karena sampai detik ini ia belum bisa membeli perabotan rumah tangga. Ia baru mampu membeli magicom untuk memasak nasi. Semua tampak sama seperti awal Ray memasuki kos itu. Ray bergegas mandi dan berganti pakaian untuk kembali bekerja. Di perjalanan, Ray membawa mobil merah itu. Ray berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Jovanka ketika mobil yang ia kendarai memasuki area kafe. Namun Jo tidak mengetahui kalau yang ada di dalam mobil itu ternyata kekasihnya. Ray sengaja tidak langsung keluar dari dalam mobil untuk menghindari Jovanka. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman lagi antara Jo, dirinya, dan Nana yang tak lain adalah adik kembarnya. Ray belum bisa memberitahu tentang Rina yang tak lain adik kembarnya sendiri. Ray terlalu takut kalau jati dirinya akan terbongkar. Terlebih, Papa Jovanka juga seorang pengusaha. Kemungkinan besar untuk mengetahui tentang ayahnya Reynan kan? Setelah mobil Jo menghilang dari pandangan, Ray segera turun dari mobil merah itu. Dan diikuti oleh langkah kaki Vicky dan Reina. Kalian mau ngapain? Kami mau nongkrong di kafe. Aduh, kagak ada kafe lain apa? Ray, gue itu sahabat yang baik. Gue mau jagain adek lu tapi gak jauh dari pengawasan lu sebagai abangnya. Ya gak nak? Reina tersenyum. Ya udah, tapi jangan ganggu gue kerja. Idih, abang kepedean. Bukan kepedean nak, abangmu itu kecakepan. Kalau kecakepan, emang udah bawaan dari orok. Suara bel pintu berbunyi serai pintu kafe itu pun terbuka. Vicky, Reina, dan Reynan masuk ke dalam kafe. Rekan-rekan kerjanya menyambut kedatangan Vicky dan Reina dengan tersenyum dan mengucapkan salam. Ray? Mata Emilia membulat melihat paras tampan si barista baru. Pertemuanku bersama Ray yang kedua kalinya di sini. Tapi kenapa debar ini selalu ada ketika mata ini melihat wajahnya? Mi? Alexi mencoba menyadarkan Emilia yang terlihat melamun. Hah? Terlihat ekspresi kaget pada dokter yang menyabet status janda cantik itu. Mulai deh, terpesona lagi. Entah Lex, kok debar itu selalu ada ketika melihat dia ya. Emilia menyangga dagunya dengan tangan kanan. Seraya matanya menatap lekat kepada pemuda bermata sipit itu. Emilia tampak kaget ketika seorang gadis yang seperti seumuran Ray tiba-tiba memeluk. Siapa gadis itu ya? Emilia melihat gadis cantik dengan postur tubuh yang tinggi. Jauh di atasnya, gadis itu berpakaian menarik, serba branded. Dengan usia yang masih muda, mungkin bagi penglihatan kaum Adam terlihat sempurna. Ada rasa penasaran pada Emilia ketika gadis itu memeluk laki-laki yang ia sukai saat ini. Kamu cemburu ya? Enggak lah, masa aku cemburu sama gadis kecil sih? Alexi bisa menerka kalau memang Emilia sedang cemburu walau ia menyanggahnya. Tadi, sorot mata Emilia sangat terlihat ketika melihat gadis muda itu memeluk Reina. Akhirnya Alexi dan Emilia memutuskan untuk pulang meninggalkan pertanyaan besar untuk Emilia tentang siapa gadis yang telah memeluk Reina. Sedangkan Reina dan Vicky duduk di meja kafe. Mereka mengobrol sambil memesan secangkir kopi panas di sore itu. Jovanka akhirnya sampai di rumah Salsa. Ia memarkirkan mobilnya di depan pintu gerbang rumah sahabatnya. Salsa masih terdiam di dalam mobil Jovanka. Kamu gak mau balik, Sa? Jovanka mengernyitkan dahi. Aku masih bingung sama kamu ketika di kafe, Jo. Bingung kenapa sih? Kok kamu mau berkenalan sama dokter itu sih? Padahal dia kan udah om-om. Terus,
Jangan-jangan kamu mau dijodohin Tante Emi sama dokter itu. Terus, emang kamu mau? Atau itu hanya trik biar Ray cemburu? Cerdas. Aduh, sakit tahu. Jo mencubit hidung Salsa. Bibir Salsa meruncing dan lengannya mengusap hidung yang ditarik Jovanka. Jovanka tersenyum melihat Salsa kesakitan karena hidungnya ia tarik. Tapi Jo, bagaimana kalau Om Dokter malah suka sama kamu? Biarin aja. Terus Raynya gimana? Salahnya sendiri. Kenapa aku bukan menjadi prioritas utamanya? Aku kan pacarnya. Salsa menggelengkan kepalanya mendengar jawaban dari Jovanka. Mungkin Jo lagi kesal terhadap Ray. Makanya ia menjawab seperti itu. Jo, hati-hati loh. Ucapan itu doa. Salsa membuka handle pintu mobil Jovanka. Ia melangkahkan kakinya keluar dari dalam mobil. Ia memandang ke arah Jo, tapi Jo langsung melesat pergi tanpa ada satu kata pun yang terucap. Apa Jo marah sama aku? Jo mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan hatinya telah kesal. Kesal terhadap kekasih dan juga sahabat yang terasa mengguruinya. Padahal Salsa hanya mengingatkan Jovanka, tapi Jo tidak menerima dengan hati yang terbuka dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman antara ia dan sahabatnya. Jo menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Seraya memandangi langit-langit di kamar. Angannya melayang, membayangkan ucapan Salsa sore tadi. Sementara di kafe, Ray sibuk dengan pekerjaannya sebagai barista. Sedangkan Vicky dan Reina tengah asik berbincang. Ternyata tanpa sepengetahuan Ray, Nana sering melakukan chat dengan Vicky. Kedekatan mereka pun terjalin. Hingga di malam itu Vicky berani mengungkapkan rasa sayangnya terhadap Nana. Yang tak lain adalah adik kembar dari Ray sahabatnya. Nak, ya? Wajah Nana mendongak. Netra Nana memandang lekat laki-laki yang berada di hadapannya. Mata sipitnya telah meluluhkan Vicky yang biasanya bersikap konyol menjadi seorang yang romantis. Baru kali ini kakak menyukai seseorang. Apabila dia jauh, kakak merindu. Tapi jikalau ia dekat, kakak merasa malu. Malu kenapa, Kak? Malu untuk bilang kalau kakak sayang dia. Ada rasa sedih dalam diri Reina ketika mendengar laki-laki yang ia sukai telah mencintai wanita lain. Ia merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pria yang ia sukai. Namun Reina masih bisa menerimanya dan dia mencoba untuk berlapang dada. Ya tinggal bilang aja Kak, utarain perasaan kakak. Gimana dia tahu isi hati kakak padanya? Ucap Reina, walau sebenarnya ada rasa sakit di dalam dada. Emang siapa Kak? Akhirnya Nana terpancing untuk bertanya karena Vicky dia membisu dan tidak melanjutkan pembicaraannya. Kamu? Nana menunjuk wajahnya sendiri. Aku? Vicky menganggukkan kepalanya. Iya, kakak suka sama kamu. Bukan cuma suka, kakak sayang sama kamu nak. Dalam sekejap perasaan sakit itu berubah menjadi bahagia untuknya. Ini seperti keajaiban. Apa aku tidak salah dengar? Maukah kamu jadi pacar kakak? Perasaan Reina sangat bahagia ketika kata itu meluncur dari bibir Vicky. Ia ingin berguling-guling seumpama saja tidak punya rasa malu. Namun Reina tetap mengendalikan dirinya. Ia tidak mau ketahuan kalau sebenarnya dirinya telah lama memendam rasa cinta untuk Vicky. Jarum jam terasa lama berputar ketika menunggu sang pujaan hati untuk memberikan jawaban atas cinta yang telah ia utarakan. Waktu terasa berhenti, tatkala menatap sepasang netra sipit dan wajah yang tegang ketika ia hendak menjawab tentang perasaannya. Akankah rasa itu sama? Atau hanya bertepuk sebelah tangan saja? Vicky menunggu dengan rona wajah yang pucat ketika mendengar suara yang lirih mulai terdengar berucap. Iya, aku mau jadi pacar kakak. Mata Vicky membulat tak percaya dengan apa yang ia dengar. Hati Vicky seakan terbang melayang bersama hati yang terbalaskan cinta. Bener nak? Tiba-tiba Ray berada di depan Vicky dan Reina saat Vicky menggenggam jemari adik kembarnya. Ray tersenyum dan ngeloyor pergi setelah menyaksikan rona wajah kesal pada keduanya. Resmi sudah mereka berpacaran pada malam itu.
walau sempat ada gangguan kecil dari Ray yang tak lain adalah kakak kembar Nana. Emilia akhirnya menemui Randy. Kakak kandungnya yang tak lain adalah papa dari Jovanka. Kebetulan Emi masuk shift malam, jadi pagi-pagi ia bisa menemui Randy di kantornya. Masuk, terdengar suara Randy nyaring dari dalam ruangan itu. Ia masuk ruangan yang cukup besar untuk sebuah ruang kerja. Emilia duduk di depan Randy. Ada apa, Emi? Tumben, kamu mau datang ke kantor, Mas? Tanya Randy, matanya masih sibuk ke arah laptop. Emi mau ada perlu, Mas. Masalah apa? Bukan masalah sih, Mas, tapi soal Jovanka. Kenapa dengan Jovanka? Aku bermaksud menjodohkan Joe dengan teman aku, Mas. Ini sudah zaman modern, Emi. Masa masih dijodohkan? Dia calon menantu idaman, Mas. Dia seorang dokter. Sudah mempunyai klinik sendiri lagi. Ternyata temanku itu jatuh cinta juga sama Jovanka. Masa sih? Iya. Nanti Joe bisa jadi dokter juga, Mas. Karena dia beserta orang tuanya juga berprofesi sebagai dokter. Randy berpikir mengenai tawaran Emilia untuk menjodohkan putrinya dengan salah satu temannya yang seorang dokter. Hatinya kini bergulat dengan pendapat dari dua sisi hatinya, yang mengiyakan dan membantah. Udah, terima aja. Anakmu nanti gak bakal menderita. Secara mereka dari anak orang kaya. Ia juga sudah mapan, sudah menjadi dokter, dan juga mempunyai klinik sendiri. Jangan, kamu akan menyiksa hati putrimu sendiri, karena belum tentu putrimu akan mau dijodohkan dengannya. Kedua bisikan itu telah membuatnya pusing sejenak. Akhirnya Randy memutuskan untuk bermusyawarah dengan istrinya. Gawai Jovanka bergetar di atas nakas. Ia meraih dan membacanya. Nomor gak dikenal. Joe menggeser layar pada gawainya. Naura, bisa gak kita ketemuan? Maaf sebelumnya, saya tahu nomor handphone kamu dari Emilia. What? Om dokter kirim pesan ke aku? Iya, gak apa-apa. Ketemu di mana, Om? Di kafe yang dulu kita bertemu. Oke. Akhirnya, niat Jovanka membuat Ray cemburu mendapatkan peluang. Ia memanfaatkan momen ini untuk membalas-manasi kekasihnya. Joe segera bangkit dari tempat tidurnya. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Belum terlalu larut kalau hanya untuk pergi ke kafe. Ia membuka lemari dan memilih dress berwarna merah jambu diserati sedikit sentuhan make up untuk menyempurnakan penampilannya malam ini. Ia membawa tas selempang kecil yang di dalamnya terdapat dompet beserta handphone. Lalu ia melesat dengan mobilnya. Pintu kafe terbuka. Benar saja, Alexi sudah menunggunya di salah satu meja. Ia melambaikan tangannya dan Joe melangkahkan kakinya mendekati meja di mana Alexi telah menunggunya. Malam, Om. Malam, Naura. Silakan duduk. Joe duduk dan menyimpan tas kecil di atas meja. Alexi dan Jovanka berbincang manis. Joe juga merasa nyaman karena Alexi benar-benar dewasa untuknya. Dengan keadaan Alexi yang sudah mapan, wajar saja ia bisa meluangkan banyak waktu untuk Jovanka. Saatnya aku kirim pesan ke Ray nih, biar dia lihat kedekatan kami. Joe mengirim pesan pada Ray, namun lagi-lagi Ray mengatakan tidak bisa menemuinya karena ia sedang bekerja. Ray, tolong beresin meja nomor 15 ya, aku masih sibuk di belakang. Oke, Mbak. Ray pergi membawa alat pembersih meja, menuju meja 15. Di sana matanya terbelalak ketika di sebelah meja 15 ada kekasihnya bersama Dr. Alexi yang tadi sore ada di sini bersama Emilia. Joe? Ray? Mereka berdua tidak mengetahui kalau kafe yang dimaksud adalah tempat yang sama. Ada rasa kesal di hati Ray ketika kekasihnya telah duduk dengan laki-laki lain yang berusia jauh di atasnya. Apalagi Jovanka yang terlihat berdandan untuk laki-laki lain. Ray tahu persis kalau Alexi tidak ada hubungan keluarga dengan Jovanka. Ray memilih kembali fokus bekerja. Ia tidak terlalu menghiraukan keadaannya sekarang yang merasa sakit hati. Kalian udah saling kenal? Iya, dia di kelasku, Om. Oh. Ray merasakan bertambah sakit ketika kekasihnya hanya mengatakan kalau dirinya adalah adik kelasnya dan tidak disertakan sebagai kekasih. Permisi, Om. Ray mau lanjut kerja. Ray ngeloyor pergi ke meja kerjanya. Yes, akhirnya Ray jealous juga. Ada kepuasan di hatinya ketika melihat mata Ray terbelalak karena melihatnya dengan Alexi. Pria yang jauh lebih dewasa dan lebih mapan dibanding dirinya.
Alexi memang pandai memikat hati. Terlebih Jovanka dalam keadaan kesal pada kekasihnya. Hingga sangat gampang untuk Alexi masuki hatinya yang telah diselimuti rasa kesal. Akhirnya setelah panjang lebar bercerita mereka memutuskan pulang. Karena waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Alexi dan Jo pulang dengan mobil masing-masing. Kapan-kapan kita jalan lagi ya Nora? Ucap Alexi ketika Jo berada di depan pintu mobil. Iya om, makasih ya malam ini. Jovanka tersenyum sembari membuka handle pintu mobilnya. Ray pulang berjalan kaki untuk menaiki angkot. Sialnya malam ini hujan lebat. Ray duduk di halte untuk menunggu kendaraan apa saja yang akan dia dapatin. Ray melamun di tengah malam yang gelap dan disertai sambaran petir. Semakin menyayat hati ketika ia mengingat kekasihnya bersama lelaki lain. Apa gue gak pantas untuk Jovanka? Hujan semakin deras. Angkot pun tidak ada yang lewat di hadapannya. Ray semakin merasa sendiri kala itu. Di tengah malam yang disertai hujan. Gawainya bergetar. Ray mengusap layar gawai yang berada dalam genggamannya. Tulisan yang muncul pada layar adalah Nana. Halo nak, ada apa? Abang di mana? Kok belum pulang? Nana jemput ya? Gak usah nak, bentar lagi abang pulang. Ini masih di kafe kok. Ya udah, abang tunggu di situ biar Nana jemput. Jangan nak, bahaya. Apalagi sekarang sedang hujan. Abang takut kamu terjebak banjir. Tapi Nana khawatir. Gak usah khawatir, abang kan cowok. Gak akan ada yang mau nyulik abang juga. Idih, abang. Masih sempat-sempatnya bercanda sih. Nana khawatir ya, tahu. udah. Abang tutup dulu ya teleponnya. Jangan kemana-mana. Diam di dalam kos saja. Sebentar lagi abang datang. Tak berselang lama angkot pun melintas di hadapannya. Ray memberhentikan angkot itu. Ray naik angkot yang tidak terlalu banyak penumpang. Tapi sialnya ongkos yang diketok 2 kali lipat dari biasa. Biasalah, kadang memang ada sopir angkot yang memanfaatkan momen seperti itu. Di tempat lain, ada Jovanka yang tengah bahagia bisa membuat kekasihnya cemburu di malam tadi. Ia merebahkan tubuhnya sembari tersenyum puas melihat kekasihnya cemburu di depan mata. Non, Big Moon memanggil. Ucap Jo yang berada di dalam kamar. Ia melangkahkan kaki dan mendekatinya di tepi ranjang. Non, dipanggil Tuan. Ada apa? Nggak tahu, Bibi cuma disuruh panggil Non. Tuan menunggu di ruang kerja ya? Papa manggil aku. Ada apa ya? Bersambung.